tahun baru, suasana tahun baru ya kan Kak Pica? Iya, Miss. Ya, ketemu lagi dengan Miss Lena dan juga Kak Pica di ibadah online hari ini. Nah, Miss ada sedikit pengumuman ya buat setiap teman-teman Joy Kids. Kalau di tahun baru ini kita punya ayat mars baru. Wah, apa itu, Miss? Ya, karena tema kita tahun ini adalah Love God, Love People. Nah, ayat mars yang baru juga kita sudah ciptakan ini. Sama-sama kita belajar ya. Yuk Kak, yuk. Dilafalkan setiap hari di rumah. Oh iya Kak Pica, tahun ini juga kita ada program baru yang namanya Bible Class. Program apa itu, Miss? Nah, program Bible Class ini sudah bisa diikuti setiap teman-teman Joy Kids mulai dari kelas 1 SD. Nah, di Bible Class ini akan diadakan cerita Alkitab. Cerita Alkitab. Games-games seru. Games-games seru. Dan kita bisa tahu tentang firman Tuhan lebih dalam lagi. Nah, Bible Class ini akan diadakan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Mulai dari bulan Januari ini loh Kak Pica, di tahun ini. Nah, jangan lupa nanti diikuti ya teman-teman Joy Kids. Juga teman-teman Joy Kids sudah bisa loh beribadah langsung ke gereja. Ya. Bisa langsung ke gereja, Miss? Sudah bisa Kak Pica. Tapi buat teman-teman yang belum bisa hadir ke gereja jangan bersedih. Kita tetap bisa menyaksikan ibadah online. Dan juga memberikan persembahan, perpuluhan, ataupun persembahan misinya lewat transfer. Atau titip ke orang tua kita. Dan juga scan kode QR. Nah, teman-teman Joy Kids, semangat baru juga kita tetap di ayat hafalan. Ayat hafalan, Mau tahu Kak Pica? Apa itu, Miss? Siapa-siapa aja teman kita yang sudah kirim ayat hafalannya? Siapa ya, Miss? Yuk kita saksikan. Check it out. Ini ayat hafalan Cecilia sama Felicia, Miss. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oke, Miss, Tuhan Yesus memberkati. Joy Kids, ini ayat hafalan Violeta Lovins, Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.
Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Terima kasih Joy Kids. Kids, ini ayat hafalan Samantha Lovely. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Terima kasih, Miss. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4a. Bye-bye. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4. Dadah, Tuhan memberkati. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4. Dadah. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4. Dadah. Selamat pagi. Sudah siap beribadah? Sudah siap dong, Miss? Sudah pada mandi? Sudah, Miss. Oke, sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Kak Beca. Silakan Kak. Mari kita bersatu dalam doa, semua dilipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hingga hari ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin mengikuti ibadah kami, berkati ya Tuhan supaya hati kami tetap tenang dan bersikap baik dan mendengarkan khotbah yang akan diberikan oleh Miss kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang masih kumpul-kumpul tahun baru, yuk ajak mama papanya, Ajak mama saudara-saudaranya. papanya. Kita puji Tuhan sama-sama ya. Yuk Kak. Semangat ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara
doain nggak temennya? Iya dong, Miss. Ya, kita harus tetap doakan teman-teman kita. Jangan hanya diri kita aja yang kita doain ya kan Kak Beca? Iya. Ada lagunya juga, kita belajar sama-sama ya. Yuk Kak. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Sekali lagi ya Kak. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti diriku dengan kamu. Ya, teman-teman Joy Kids bisa duduk kembali karena kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai kelak kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang tulus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu.
bersyukur padamu atas perbuatanmu. Mari kita sama-sama puji. Jadikan aku bait suci-Mu yang tulus sayang, tiada tercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang tulus sayang, tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami mau Tuhan Yesus segambar dengan Engkau ya Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan di sponsor kami. Tuhan, berkati kami, berkati telinga kami, berkati mata kami, berkati hati kami, agar firman yang disampaikan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap Joy Kids yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Halo Rea. 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 Oh, ternyata dia sedang berdoa, teman-teman. Wah, serius banget sih berdoanya. Ya udah deh. Mistika nggak mau ganggu. Biarin dulu dia senang berdoa. Mungkin udah selesai doanya. Rea. Wah, bagus banget sih Rea berdoa ya. Banyak permintaannya sama Tuhan. Ya udah deh, Miss Artika tunggu 2 menit lagi. Kali aja udah selesai. Pasti udah selesai nih. Wah, amin. Halo Rea. Wah Rea, kamu tadi Miss perhatikan kamu fokus banget berdoa. Kamu serius banget berdoa, kenapa sih? Doa pagi. Oh gitu. Tapi dari caranya doa syafaatnya panjang banget. Kamu minta apa aja sih sama Tuhan? Kok sampai segitu lamanya berdoa? Aku bersyukur buat bangun pagi, tubuh yang sehat. Terus? Aku banyak minta sama Tuhan supaya berkati aku dengan kepintaran, kesehatan, terus berkat yang banyak. Wah, minta berkat ya sama Tuhan ya. Keren Rea. Iya, bagus. Kamu hebat deh Rea, udah mau kasih waktu untuk berdoa sama Tuhan. Pagi-pagi mau cari Tuhan dulu. Hebat, keren, kamu pintar. Good job. Tapi Rea, Miss mau kasih tahu nih buat kamu, ya kan?
kalau kita berdoa itu kita boleh berdoa buat orang lain juga, bukan hanya untuk diri kita sendiri, Rea. Karena kamu kan anak Tuhan Yesus, kamu kan sudah diberkati Tuhan Yesus. Dan kalau kita sudah mau diberkati Tuhan dan kita juga sudah diberkati, kan kita harus berkati orang lain juga, Rea. Misalnya kita berdoa buat teman kita juga. Jadi kalau kita berdoa itu bukan hanya untuk diri kita sendiri supaya kita pintar, supaya kita kaya, supaya kita diberkati, terus kita dan kita. Tapi kita harus ingat juga teman-teman kita di luar sana, banyak loh yang butuh topangan doa kita. Nah, karena Rea itu anak yang pintar dan baik, gak ada salahnya juga kalau Rea nanti ke depan berdoa buat teman-teman yang lain juga. Iya, Miss. Gitu. Pasti mau. Iya, mau ya? Good job, keren banget ya. Kamu percaya deh kalau kamu berdoa buat teman-teman di luar sana, buat teman kamu, keluarga dan lain sebagainya, kamu semakin diberkati Tuhan. Kamu semakin dipakai luar biasa loh, jadi anak Tuhan yang hebat dan keren. Mau ya? Mau, Miss. Wih, keren banget. Kalau aku berdoa, aku tambahin deh jam doaku. Wih, Berdoa mantap. buat temanku. Wih, mantap. Miss Artika seneng banget dengarnya. Buat bangsa dan negara. Iya, boleh, sangat-sangat boleh ya. Karena bangsa ini butuhkan topangan doa kita. Nggak lupa ya selalu berdoa. Terus kalau berdoa buat gereja boleh ya, Miss? Sangat-sangat boleh sekali tentunya. Yes. Iya, kamu kan anak yang luar biasa, suka berdoa untuk semuanya. Jadi hidup kamu harus jadi berkat dengan cara mendoakan orang lain. Ya, Keh? Good. Iya. Nah, Rea, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Kamu boleh ikut sekolah minggu deh. Oke, Miss. Rea mau pergi mandi dulu ya. Iya, good job. Oke, bye-bye Rea. Bye-bye. Wah, teman-teman semuanya, teman-teman Joy Kids luar biasa ya. Sudah kenal ya teman Miss Artika yang tadi, namanya Rea. Dia itu teman yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Dia suka berdoa buat orang lain ya kan. Meskipun di awal dia tadi hanya tahu berdoa untuk dirinya sendiri, tapi ketika dia dengar perintah firman Tuhan yang Miss Artika ajarkan, dia terbuka hati dan pikiran untuk berdoa bagi orang lain. Wes, keren banget. Nah, Miss Artika mau mengajak teman-teman Joy Kids. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Temanya adalah aku mau berdoa untuk temanku. Sama-sama kita katakan, aku mau berdoa untuk temanku. Semua teman-teman Joy Kids yang di rumah pasti kalian punya teman kan? Iya dong, nggak mungkin tinggalnya sendiri kayak di hutan aja. Pasti semuanya punya teman, entah itu teman sekolah, teman bermain di rumah, atau saudara atau family yang kita kenal, itu adalah teman kita. Persoalannya adalah apakah kita sudah pernah berdoa buat mereka, atau apakah kita mau berdoa buat mereka? Nah, hari ini Miss Artika mau mengajak kita untuk punya hati berdoa bagi teman-teman kita. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Yuk langsung aja buka Alkitabnya semuanya ya, dalam Yakobus. Oke, Yakobus 5 ayat 16. Wah, Miss Artika lihat dari sini semangatnya teman-teman Joy Kids luar biasa. Antusias. Tadi udah sorak-sorai muji Tuhan ya. Udah sampai keringatan, sampai on fire banget. Dan hari ini mau diberkati lewat firman Tuhan untuk kita boleh lakukan dalam hidup kita. Oke? Semuanya sudah dapat ayatnya? Yakobus 5 ayat 16. Sudah? Kita baca yuk sama-sama. Firman Tuhan katakan begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wah, teman-teman Joy Kids, ada juga ya lagunya kalau kita pernah dengar, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Nah, Miss Artika percaya teman-teman Joy Kids yang di rumah juga kalian semuanya pasti bisa berdoa. Ya kan, pasti bisa berdoa. Nah, kalau begitu Miss Artika, apa sih doa itu? Nah, Miss Artika akan jelaskan doa itu atau berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan, antara kita dengan Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa itu bukanlah seperti rutinitas, tapi itu sebagai nafas orang percaya. Ya, ketika kita menyampaikan sesuatu, itu artinya kita sedang bangun hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan kan nggak kelihatan, tapi bagaimana bisa kita berbicara dengan Dia hanya melalui doa. Jadi teman-teman Joy Kids semuanya, jangan malas berdoa, harus sungguh-sungguh berdoa. Oke? Nah, jadi kalau kita berdoa, apakah hanya untuk diri kita sendiri saja? Seperti Rea tadi?
Dia berdoa buat papa mamanya supaya diberkati, dia berdoa supaya Tuhan kasih dia kepintaran, supaya dia semakin sehat, dia semakin diberkati dalam sekolahnya, bahkan segala apa yang diperlukannya Tuhan sediakan. Apakah kalau kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri saja? Tentu tidak, teman-teman Joy Kid. Ketika kita sudah tahu kalau Tuhan bisa berkati kita, maka kita juga harus punya hati untuk mendoakan orang lain supaya Tuhan juga memberkati semua orang, termasuklah teman-teman kita, ya kan? Nah, firman Tuhan katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Miss percaya teman-teman Joy Kid semuanya, kalian itu kalau berdoa punya kuasa. Karena kenapa? Tuhan dengar doa kita loh. Meskipun kita kecil, bukan berarti Tuhan males deh jawab doa yang ini, kecil banget. Enggak, teman-teman Joy Kid. Meskipun kita kecil, tapi waktu kita datang menghampiri Tuhan dalam doa, lalu kita menyembah Tuhan dan kita sungguh-sungguh, maka Tuhan dengar seruan kita. Oh, dia lihat, oh itu si Rea ternyata sedang panggil nama saya. Oh, dia sedang berdoa buat temannya. Wow, Rea semakin ku berkati. Gitu. Jadi jangan pikir kalau kita berdoa untuk orang lain kita nggak diberkati. Justru waktu kita berdoa lebih utama buat teman-teman kita, buat keluarga kita, berkatnya duluan ke kita, baru Tuhan berkati mereka juga. Jadi hidup kita jadi berkat, teman-teman Joy Kid, gitu ya. Nah, sebagai anak Tuhan kita harus mendoakan orang-orang di sekitar kita. Tadi firman Tuhan bilang supaya kamu sembuh, gitu ya. Mungkin teman-teman Joy Kid kamu punya keluarga, kita punya keluarga yang saat ini sedang sakit. Jangan pelit-pelit untuk berdoa buat mereka. Berdoa itu gratis loh, nggak bayar kan? Apakah ada di antara kalian yang berdoa setelah amin lalu Tuhan bilang bayar dong, kamu udah berdoa? Enggak kan? Semua orang bebas berdoa, siapa saja, dan berdoa itu boleh di mana saja. Pertanyaannya, maukah kita berdoa buat orang lain? Ayo, mau? Nah, keren banget keputusannya, harus mau. Itu artinya kita jadi berkat. Kalau anak-anak Tuhan itu bukan hanya dengar firman Tuhan lalu diam, tapi dengar firman Tuhan lalu dilakukan. Misalnya kalau firman Tuhan bilang mengasihi, kita harus mengasihi orang lain dengan cara apa? Mendoakan dia, kita harus bantu dia. Nah, salah satunya ketika kita berdoa untuk orang lain, untuk teman kita, itu artinya juga kita sedang mengasihi mereka, teman-teman Joy Kids. Paham kan maksud Miss Artika? Yes, pastinya kalian mengerti. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk belajar untuk berdoa buat orang lain. Berdoa buat bangsa kita boleh, berdoa buat gereja kita, buat guru-guru kita. Artinya bukan cuma diri kita sendiri saja, supaya semua orang yang kita doakan juga mengalami kasih Tuhan. Pasti mau dong ya? Mau tentunya. Nah, teman-teman Joy Kids, dari sekarang sudah waktunya kita boleh memberikan waktu kita untuk berdoa bagi orang lain, ya kan? Firman Tuhan katakan doa orang benar apa tadi? Bila dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Dan sekarang Miss Artika mau bagikan beberapa hal buat teman-teman Joy Kids semuanya, bagaimana supaya doa kita dijawab Tuhan. Ya, pasti mau dong ya kita doa amin, lalu Tuhan kabulkan. Pasti kita bersuka cita sekali. Caranya gimana, Miss? Apakah kita sambil tidur-tiduran Tuhan jawab doa kita? Tidak seperti itu, teman-teman Joy Kids. Melainkan kalau kita mau doa kita dijawab Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum kita berdoa kita harus mengaku dulu dosa kita sama Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus tadi dikatakan sekali lagi ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah, jadi ketika kita mau berdoa sama Tuhan, jangan langsung minta, tapi berdoa itu terlebih dahulu kita senangkan Tuhan dulu, ucapkan makasih sama Tuhan, bersyukur, lalu ungkapkan bahwa apa yang udah kita lalui, ya kan? Misalnya kalau kita sadar kita melakukan kesalahan, kita mohon ampun dulu sama Tuhan, biar Tuhan hatinya itu berbelas kasihan loh melihat kita. Jadi kalau mau doa kita jawab Tuhan, yang pertama dulu kita harus mengaku dosa. Tuhan, ampuni hari ini aku tadi udah marah-marah Tuhan, aku mau belajar untuk nggak seperti itu lagi. Nah, Tuhan pasti akan dengar doa kita, ya kan? Yang kedua nih, bagaimana caranya agar doa kita dijawab Tuhan? Yaitu kita harus berdoa dengan penuh kasih. Ya, untuk teman-teman kita berdoa itu harus dengan tulus. Jangan berdoa itu karena ikut-ikutan, itu nggak benar. Atau berdoa itu seperti rutinitas, biar keren dilihat orang, rajin banget berdoa. Enggak seperti itu, tapi berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh. Misalnya nih teman-teman Joy Kids, kalian mau berdoa buat teman kalian, atau sahabat kalian, atau keluarga kalian, atau tetangga kalian misalnya. Kalian berdoa harus ada rasa kasih dalam hati, bukan karena terpaksa, tapi
tapi mengingat mereka, oh saudaraku di sana sedang sakit, aku rindu dia itu diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, aku mengasihi dia, jadi aku harus berdoa buat dia supaya Tuhan juga hatinya tergerak dan memberkati dia dan menyembuhkan dia. Seperti itu. Jadi kalau berdoa itu harus sungguh-sungguh dengan penuh kasih, sehingga kita mendoakan orang lain akan terima jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang ketiga nih teman-teman Joykin, Miss Sartika bagikan buat kita adalah yang ketiga, bagaimana supaya Tuhan jawab doa kita. Kita harus berdoa itu dengan penuh keyakinan atau dengan iman, ya kan? Firman Tuhan katakan dengan yakin didoakan. Artinya dengan yakin itu kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kalau teman-teman Joykin sudah berdoa, jangan ragukan lagi kuasa Tuhan. Jadi kalau udah berdoa, ya udah, yakinin aja kalau Tuhan dengar doa kita dan Tuhan pasti jawab doa kita. Itu kuncinya supaya doa kita dijawab Tuhan. Jangan nanti kamu berdoa, Tuhan berkatilah temanku supaya disembuh. Lalu setelah berdoa, benar nggak ya, sembuh nggak ya? Sembuh nggak ya? Sembuh gak ya? Itu namanya nggak yakin teman-teman Joykin. Itu artinya meragukan kuasa Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Jadi kalau teman-teman Joykin sedang berdoa buat orang lain atau teman-teman kita, maka mulailah berdoa itu dengan iman dan keyakinan. Iman itu adalah tidak meragukan kuasa Tuhan, dengan sungguh-sungguh dan percaya kalau Tuhan sanggup menolong dan menjawab setiap doa kita. Amin. Mengerti ya teman-teman Joykin? Tentunya harus paham dong ya. Miss Sartika percaya kalau semua teman-teman Joykin yang di rumah, kalian mau berdoa buat orang lain. Mau tidak? Mau. Wow, keren. Ambil komitmen hari ini untuk berdoa bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Setelah kita doakan diri kita, maka kita harus ingat dengan penuh kasih doakan orang lain. Siap? Good job, keren banget. Nah, karena dengan demikian ketika kita sudah berdoa buat orang lain, buat teman-teman kita, percayalah hidup kita jadi berkat dan berkat Tuhan semakin melimpah buat kita. Amin. Siap? Bersedia? Oke, ayo sama-sama kita berdoa buat teman kita. Katakan saat ini sekali lagi, aku mau berdoa untuk temanku. Miss mau dengar dengan kencang, 1, 2, 3 ya. Aku mau berdoa untuk temanku. Wey, keren sekali. Good job, luar biasa. Miss percaya semua teman-teman Joykin akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Oke, itu aja firman Tuhan hari ini. Semuanya boleh tutup Alkitabnya, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur sekali Tuhan kalau hari ini kami sudah belajar firman Tuhan untuk kami boleh memberikan waktu kami berdoa buat teman-teman kami, buat keluarga kami, buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, ketika kami berdoa buat orang lain, kami percaya kalau berkat Tuhan juga akan tercurah buat setiap kehidupan kami. Ajari kami anak-anak-Mu Tuhan untuk memberikan waktu kami dan hati kami berbelas kasihan mendoakan orang-orang di sekitar kami, termasuk teman-teman kami Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari semakin jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ajari lebih lagi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman Joykin, ini Sartika nggak lupa nih mengingatkan buat kita semuanya untuk ayat hafalan kita di minggu ini. Sama-sama kita lihat dalam Yakobus 5 ayat 16 yang tadi sudah kita baca. Yuk sekali lagi kita baca firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Nah teman-teman Joykin, ayat hafalan ini boleh sekreatif mungkin kalian bisa nyanyikan, kalian buat gerakannya atau dibacakan saja nggak apa-apa, tapi jangan lupa di videokan lalu dikirim ke nomor yang sudah tertera di bawah ini. Oke? Selamat. Nah, setiap teman-teman Joy Kids yang beribadah di rumah, yang tidak bisa hadir di gereja, tetap bisa memberikan persembahan seperti yang Bis katakan tadi di awal ya. Bisa dengan transfer, titip orang tua, ataupun scan kode QR. Nah, waktunya kita untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih firman-Mu begitu baik. Tuhan Yesus mengingatkan setiap kami untuk selalu mengingat teman-teman kami, mendoakan teman-teman kami, dan memberkati setiap teman-teman Joy Kids yang ada di mana saja. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan Yesus berkati setiap persembahan
kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati orang tua kami, mama papa kami, pekerjaan, usaha, atau apapun itu Tuhan, kami doakan setiap yang mereka lakukan berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat setiap teman-teman Joy Kids. Masa depan mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Yang kekurangan Engkau cukupkan Tuhan Yesus. Setiap kebutuhan mereka Tuhan Yesus, kami doakan Engkau cukupkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, buat pendeta kami Tuhan, buat ibu koordinator kami, Ibu Juli, dan juga keluarga, dan juga staf-staf CWS Tuhan Yesus. Engkau berkati dengan berlimpah ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kesehatan, berkati juga jemaat-jemaat Tuhan Yesus dengan kesehatan yang daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Dan Engkau tambah-tambahkan berkat buat setiap jemaat CWS. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami. Berkati Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak setiap menteri-menteri, dan juga wakil presiden kami. Engkau berkati Tuhan Yesus, agar mereka bisa memimpin negara kami dalam takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau berpisah, tapi kami tidak lupa Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus untuk beribadah kembali minggu depan. Dan juga setiap Joy Kids Tuhan, Engkau berkati kesehatannya, dan jauh dari segala virus-virus penyakit apapun. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.